Memahami ekonomi perilaku dan bias kognitif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mengapa ekonomi perilaku penting? Dalam kajian ekonomi tradisional, manusia diasumsikan sebagai makhluk yang rasional dan selalu membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung rugi secara logis. Namun, pandangan ini mulai bergeser dengan hadirnya bidang baru yang disebut ekonomi perilaku behavioral economics, yang menggabungkan ilmu psikologi dan ekonomi untuk memahami bagaimana manusia sebenarnya membuat keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep kunci seperti bias kognitif, heuristik, dua sistem berpikir fast and slow thinking, serta teori prospek teori menjadi fondasi penting untuk memahami fenomena ini. Ekonomi perilaku menyoroti bahwa keputusan kita tidak selalu didasarkan pada rasionalitas sempurna, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti emosi, norma sosial, kapasitas kognitif, dan bias kognitif yang membuat pikiran sering melenceng tanpa kita sadari. Kahneman menunjukkan bahwa perilaku manusia jauh lebih kompleks dan tidak selalu logis seperti yang diasumsikan oleh teori ekonomi klasik. Pengetahuan ini sangat signifikan untuk membantu kita membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak dan realistis. Pembahasan dalam bab ini mengacu pada karya Daniel Kahneman, seorang psikolog pemenang Nobel Ekonomi yang menulis buku populer Thinking Fast and Slow. 1. Ekonomi perilaku. Manusia tidak sepenuhnya rasional. Salah satu asumsi utama ekonomi perilaku adalah bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional. Rasionalitas kita dibatasi oleh informasi yang terbatas yang kita miliki, kapasitas kognitif yang berbeda antar individu, pengalaman serta konteks sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi rasionalitas. Keputusan ini bukan semata soal hitung-hitungan rasional, melainkan dipengaruhi oleh faktor seperti gengsi dan tekanan sosial. Contoh nyata adalah ketika seseorang memilih membeli handphone mahal, meskipun uang untuk kebutuhan dasar saja pas-pasan. Manusia juga menunjukkan preferensi yang tidak konsisten, berubah-ubah sesuai situasi dan kepentingan. Konsep utilitas manfaat tidak selalu linear, nilai uang atau barang bisa berbeda, tergantung pengalaman dan konteks seseorang. Norma sosial dan emosi sangat berperan dalam pengambilan keputusan ekonomi, misalnya rela berkorban demi tradisi atau untuk pasangan. Pengendalian diri self-control berperan besar, karena kita sering tahu hal yang benar tapi gagal mempraktikannya akibat godaan dan emosi. Dua aspek diri dalam pengalaman, experiencing self dan remembering self. Kahneman membagi diri manusia menjadi dua aspek penting, experiencing self, diri yang mengalami langsung, merasakan saat ini, remembering self, diri yang mengingat, mengevaluasi, dan menceritakan kembali pengalaman. Contohnya, saat liburan, kita mungkin menikmati setiap momen experiencing self. Tapi saat bercerita, kita cenderung mengingat momen-momen paling mengesankan atau paling buruk remembering self. Contoh nyata, pasien yang menjalani terapi sakitnya berat tapi cepat selesai lebih memilih terapi yang lebih lama, tapi tidak terlalu sakit, karena menghindari puncak rasa sakit yang diingat back and roller dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menilai keseluruhan pengalaman berdasarkan kesan terakhir atau pengalaman ekstrem, bukan keseluruhan perjalanan. Pengaruh remembering self juga terlihat saat menilai hubungan atau guru favorit, yang seringkali hanya mengingat satu atau dua kejadian penting saja. Contohnya adalah reaksi spontan atau insting. Sistem ini memproses informasi secara cepat tapi rentan terhadap kesalahan dan bias. 3. Dua sistem berpikir, cepat sistem 1 dan lambat sistem 2. Kahneman menjelaskan bahwa kita memiliki dua sistem berpikir. Sistem 1 berpikir cepat, otomatis, intuitif, tanpa kesadaran penuh, hemat energi. Sistem 2 berpikir lambat, logis, memerlukan fokus, kontrol diri, dan evaluasi mendalam, digunakan untuk masalah kompleks dan pengambilan keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita cenderung mengandalkan sistem 1 karena lebih mudah dan cepat. Contoh soal matematika yang membutuhkan sistem 2, harga tongkat dan bola dengan total harga tertentu dan selisih harga, yang jika dijawab dengan insting sistem 1 sering salah, tapi jika dipikir lambat sistem 2 akan benar. 4. Teori prospek, kritik terhadap rasionalitas ekonomi klasik. Teori prospek yang dikembangkan Kahneman dan Amos Tversky mengkritik pandangan klasik bahwa manusia selalu rasional dan konsisten dalam membuat keputusan ekonomi. Teori ini menegaskan bahwa manusia dipengaruhi oleh referensi reference dependence,
yaitu penilaian tergantung pada titik awal atau harapan. Memiliki loss aversion enggan rugi, di mana kerugian lebih dirasakan berat daripada keuntungan yang setara, mengalami diminishing sensitivity, yaitu sensitivitas terhadap perubahan nilai semakin berkurang seiring bertambahnya jumlah. Memiliki persepsi probabilitas yang tidak objektif, probability weighting, seringkali mengikuti kecenderungan pribadi. Contoh nyata, heuristik ini sering efektif, tapi juga menyebabkan keputusan yang meleset, seseorang yang naik gaji, tapi kecewa, karena tidak sesuai harapan. Pilihan antara langsung mendapat uang Rp500.000, atau menunggu undian dengan harapan Rp1.000.000, namun risiko gagal. Di seseorang yang kecanduan judi meskipun probabilitas menang sangat kecil. 5. Bias kognitif, kesalahan sistematis dalam berpikir. Bias kognitif adalah kesalahan berpikir yang terjadi karena otak menggunakan heuristik jalan pintas mental untuk berpikir cepat. Beberapa bias utama yang dijelaskan Kahneman adalah anchoring bias jangkar, ketergantungan pada informasi awal sebagai pegangan, sehingga keputusan dipengaruhi oleh angka atau data pertama yang diterima, meski tidak relevan. Kontrol, harga diskon terasa murah karena harga awal yang tinggi. Cara menghindari, selalu cek data pembanding dan jangan terpaku pada angka awal. Availability bias, menilai sesuatu berdasarkan informasi yang mudah diingat, bukan data objektif. Contoh, takut naik pesawat karena berita kecelakaan yang viral. Cara menghindari, cari data statistik yang lebih lengkap dan hindari kesimpulan hanya berdasarkan contoh yang mudah diingat. Substitution bias, mengganti pertanyaan sulit dengan pertanyaan yang lebih mudah dijawab oleh sistem satu. Contoh, memilih pemimpin hanya berdasarkan kesukaan pribadi, bukan kapasitas dan visi. Cara menghindari, sadari pertanyaan sebenarnya dan gunakan sistem 2 untuk analisis mendalam. Confirmation bias, mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan sendiri, mengabaikan yang bertentangan. Contoh, hanya membaca testimoni positif obat herbal dan menolak bukti ilmiah yang meragukan. Cara menghindari, berani mencari dan mempertimbangkan informasi berbeda atau bertentangan. Representativeness bias, menilai sesuatu berdasarkan kemiripan dengan stereotip atau gambaran umum. Contoh, menganggap orang dengan penampilan tertentu pasti memiliki karakteristik tertentu tanpa bukti. Cara menghindari, evaluasi berdasarkan data nyata, bukan kesan atau stereotip. Halo efek, terpengaruh oleh kesan pertama yang kuat, baik positif maupun negatif. Contoh, memilih teman atau calon mitra bisnis hanya karena kesan pertama yang baik. Cara menghindari, tunda penilaian, kumpulkan lebih banyak data. Framing effect, keputusan dipengaruhi oleh cara penyajian informasi, bukan isi informasi itu sendiri. Contoh, lebih memilih investasi yang diframing dengan peluang untung besar daripada peluang rugi kecil, padahal keduanya sama. Cara menghindari, fokus pada isi dan angka objektif, bukan kata-kata atau cara penyajian. Endowment effect, efek kepemilikan, menilai sesuatu yang kita miliki lebih tinggi daripada nilainya sebenarnya. Contoh, menolak menjual barang bekas dengan harga wajar karena merasa punya nilai sentimental. Cara menghindari, pisahkan emosi dari nilai ekonomi. Overconfidence bias, terlalu percaya diri sehingga meremehkan risiko dan peluang kegagalan. Contoh, yakin bisnis akan sukses tanpa mempertimbangkan kemungkinan gagal. Cara menghindari, bersikap realistis, pertimbangkan peluang gagal dan lakukan analisis risiko. 6. Implikasi dan contoh real world. Dalam kehidupan sehari-hari, bias kognitif memengaruhi banyak aspek, mulai dari pembelian barang, investasi, pemilihan pasangan, hingga politik pemilihan pemimpin. Misalnya, dalam pemilihan presiden, banyak orang memilih berdasarkan kesan atau penampilan. Halo effect dan substitution bias, bukan berdasarkan kapasitas atau visi. Dalam berbelanja, seringkali kita terjebak anchoring bias oleh harga diskon atau framing effect dalam iklan. Dalam hubungan sosial, kita sering menilai orang lain secara representatif tanpa memahami kondisi sebenarnya. Studi Kahneman dan Tversky yang menggunakan passing terapi dengan durasi dan tingkat rasa sakit berbeda menunjukkan bagaimana puncak pengalaman dan kenangan memengaruhi preferensi, bukan pengalaman keseluruhan.